pemirsa, sebagai dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrol ya guys. Nah, untuk kita pada siang hari ini kita akan mengangkat mengenai suatu berita yang ini ya, sebenarnya bukan hanya viral tapi juga bombastis. Ini melibatkan salah satu kita punya case ya case murder yang case pembunuhan yang itu ya melibatkan salah satu institusi kita punya polisian sehingga itu kalau bahasa case-nya ya case ya apa yang berbau-berbau seperti penyalahgunaan jabatan itu memang ini sudah viral, cuma sekarang lagi lebih viral lagi karena memang ini lebih masuk kepada terkait dengan vonis hukumannya. Memang itu dari semula hukumannya mati menjadi hukuman seumur hidup. Nah, dalam bahasa saya juga tidak sendirian ya, keluarga saya yaitu Eric. Kalau udah sempat baca itu kan itu case ini tuh kan ya sudah lama viral. Terus kemudian yang kedua ini viral lagi karena memang itu berhubungan dengan vonis, jadi berhubungan dengan sanksi hukumannya yang diterima oleh si ibaratnya pelaku kejahatan ini. Nah, kalau menurut itu sendiri sebetulnya apa sih yang ini? Apakah itu pengaruh enggak antara hukuman mati dengan hukuman seumur hidup? Silakan Ibu. Kalau kalau kita perhatiin di sistem kita, meskipun itu hukumannya adalah hukuman mati, tapi untuk eksekusinya biasanya nggak panjang kan, kok? Maksudnya nggak serta-merta begitu dia dihukum mati, terus besok dieksekusi kan nggak seperti itu. Karena kebanyakan yang aku tahu adalah kasus-kasus seperti itu kadang-kadang 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian baru dieksekusi. Jadi, ya kalau aku bilang sih hampir bilang nggak ada. Kalau aku bilang kalau ada bedanya nantinya pasti ada bedanya karena begitu dirubah ke seumur hidup kita tahu sendiri kalau kalau tiap tahun pasti ada remisi dari tiap kita punya apa sih 17-an tuh kan pasti ada remisi untuk para Hmm. para ini ya eh Narapidana. para pelaku kriminal benar. Jadi untuk pengurangan pengurangan mereka tadinya mungkin kalau itu seumur hidup mungkin dapat remisi mungkin nggak banyak 2 tahun kan jadinya tadinya berapa jadi berapa gitu kan nanti lama-lama mungkin 10 tahun atau 15 tahun kemudian itu bisa bisa aja dia bebas kalau aku bilang kayak gitu. Jadi ya ya kalau kalau beda pasti pasti beda banget sih. Cuman ya ya aku nggak tahu sih mungkin mungkin dari pihak hakim mungkin ada banyak pertimbangan-pertimbangan juga kita nggak maksudnya aku sendiri nggak tahu ya karena untuk memutuskan suatu kasus itu nggak cuman apa ya mempertimbangkan dari bukti-bukti yang ada tapi mungkin ada pertimbangan lain misalnya dari keluarga mungkin saatnya kalau kalau dihukum mati itu keluarganya nggak ada yang membiayai kayak gitu-gitu sih cuman kalau aku bilang balik lagi eh mestinya sih dihukum maksudnya di di negara kita mestinya kalau kalau itu adalah membunuh itu mestinya hukumannya harusnya hukuman mati di mana-mana kalau aku bilang sih aturannya nyawa dibalas nyawa kan gitu kalau dia udah membunuh Hmm. dalam artian emang sengaja ya bukan bukan itu tidak sengaja terus kayak kecelakaan gitu kan ketabrak meninggal itu lain cerita tapi kalau ini kan niatnya adalah membunuh gitu kalau orang udah niatnya membunuh ya mestinya vonisnya adalah hukuman mati. Kalau aku ini personalnya ngomongnya gitu sih. Jadi anu ya, maksudnya itu sudah ada semacam pembicaraan gitu dari si siapa namanya si majelisnya terkait dengan sanksi hukumannya gitu. Ya, memang sih itu menjadi salah satu anu ya faktor pendukungnya ya, terkait dengan ya sudah ini kita ada hal seperti itu ya sudah gitu. Jadi memang itu memang harus kita mengerti itu adalah suatu kebijakan dari si terkait dengan yang memberikan vonis kalau begitu. Kalau begini,
Apakah kamu tega sekarang dengan adanya perubahan dari yang semula hukuman mati menjadi seumur hidup itu sudah pas nggak sih Erika? Kebijakannya itu diberikan kepada si pelaku. Monggo. Dan, nah, Kalau untuk pas dan enggaknya sih, kalau aku terus terang aku ini sudah nggak apa ya, udah bisa dibilang kalau kayak gitu-gitu, aku ini pesimis seperti rakyat Indonesia lainnya kan, netizen 62 yang lain. Jadi begitu dia dengar kita halah paling ya gini-gini aja gitu kan kalau orang Surabaya bilang. Jadi kalau aku bilang ya ya kalau ditanya pas apa enggak ya pasti pasti enggak pas ya, terutama untuk keluarga korban itu pasti ngerasa ini enggak fair gitu ya, tidak adil gitu. Cuman ya balik lagi ini adalah kenyataan yang harus dihadapi, dalam artian ya sudah, kita sudah tahu udah rahasia umum kalau hal-hal seperti ini sudah bakal terjadi, terutama untuk sesuatu yang bombastis, yang viral-viral gitu ya. Maksudnya biasanya untuk kasusnya biasanya nanti dilama-lamain dengan harapan netizen 62 lama-lama lupa gitu kan. Terus tiba-tiba orangnya udah jalan-jalan ke mall kayak gitu-gitu kan, banyak yang kita lihat seperti itu. Jadi ya kalau aku bilang untuk kalau misalnya sudah pas enggak ya pasti enggak, untuk fair, untuk adil atau enggaknya sudah pasti tidak adil, tapi ya balik lagi untuk itu eh, aku nggak punya kapasitas untuk memutuskan. hmm. Jadi anu kan, ibaratnya ya kalau dari mereka sendiri ya naman itu pasti ya ya apa ada perasaannya ya artinya tuh nggak sesuai ya dengan hal seperti itu dan memang maksudnya juga ya, apalagi ini buat keluarga korban mungkin kok mestinya jadi hukumannya seperti itu jadinya bisa ada hal-hal lain yang memang itu tidak sesuai dan begitu lagi. Lalu gini, kan memang ini sebenarnya kalau saya ini juga itu dia merubah vonis yang hukuman mati menjadi semua itu kan memang ada semacam culture dari kita punya budaya. Karena memang negara kita ya belum eh, menganut hukuman mati itu secara apa? Secara penuh. Karena memang itu pun cuma batas di terkait dengan case-case narkoba itu aja. Yang pernah ada sejarah itu pernah. Cuma itu juga jarang sekali itu digunakan kepada si ya para tahanan ini gitu. Sehingga itu kemudian apakah itu kemudian juga melihat dari sisi kita punya HAM juga itu yang memang itu menyalahi HAM juga terkait dengan sanksi hukuman mati ini sehingga itu juga ada kemungkinan besar kemudian menjadi adanya perubahan. Jadi cuma itu cuma kan kalau secara dilihat ada yang bilang "Loh, bukannya sama aja toh hukuman mati sama seumur hidup kok juga dia cuma berarti di dalam kurungan itu seumur hidup. Nah, lalu apakah itu kamu Erika tetap Jesse yo ngaruh karena emang iya kalau hukuman mati dapat dikatakan ya orang itu langsung dieksekusi. Nah kalau seumur hidup ya tergantung aja berapa waktunya. Gimana Erika? Iya itu balik ya ya aku mau komen banyak ya. Bingung. Iya, iya kalau aku bilang sih ya itu tadi sih kok. Apa ya? eh Kalau aku sih lebih lebih baik ngomong gini loh. Kalau ya udah nggak usah apa ya. eh Kalau sudah itu adalah terbukti membunuh, kalau aku sih lebih lebih apa ya? Kalau itu membunuh ya berarti udah harusnya adalah hukumannya adalah hukuman mati karena itu menghilangkan nyawa kan gitu. Eh karena karena aku kebetulan di sini ada salah satu bagian dari Australia yang eh, crime-nya lagi tinggi-tingginya, dan kebanyakan yang eh, pelaku tindak kriminalnya adalah remaja yang jadi mereka tuh kayak nyuri mobil lah, terus apa iya nyuri apa ya, kayak masuk ke rumah orang terus nyuri duit di kasir kayak gitu-gitu, dan itu akhirnya jadi kayak kayak penjahat kambuhan dalam, jadi cuman masuk sebentar terus mereka dilepas lagi gitu loh, kayak gitu-gitu. Kalau aku bilang kalau kalau dari kitanya nggak tegas, dalam artian
kita tidak memberikan sanksi yang sesuai, maksudnya yang dengan pertimbangan yang cukup ya gitu loh. Itu akan seperti itu ya kalau kasarnya sih kayak sekarang kalau seandainya dikasih hukuman seumur hidup, otomatis yang tadinya mungkin orang jadi mikir 1000 kali untuk menghilangkan nyawa, jadi mikirnya gini, ala paling nanti juga di penjara seumur hidup kan contoh kasusnya sudah ada. Jadi tinggal otomatis pengacara-pengacara tinggal tinggal mengikuti kan gitu. Udah ada contoh kasusnya kok kan gitu. Yang hal-hal seperti itu mungkin yang harus harus kita mulai apa ya? Kita mulai benahi di peradilan kita. Aku sih mengerti di sisi hakim mungkin ada apa ya, nggak gampang loh jadi hakim kan gitu, mungkin dianya diancam-ancam jadi akhirnya berubah, dari putusan itu adalah hukuman mati, terus akhirnya karena dia sedikit mikir banyak pikiran otomatis gitu jadi dirubah sama dia jadi seumur hidup. Aku juga nggak nyalain beliaunya gitu, cuman mungkin mungkin banyak sekali yang harus ditata di sistem peradilan kita. Mungkin kayak perlindungan hakim, perlindungan saksi-saksi itu mungkin harus dibenahi. Jadi untuk memberikan vonis yang seadil-adilnya itu bisa tercapai. Kalau aku bilang sih kayak gitu. Oke. Ini emang istilahnya ibaratnya harusnya itu dia ya kalau silakan dia eh, melakukan pembunuhan ya harusnya dia adalah hukuman mati gitu. Artinya ya tidak Hmm. tidak ada kompromi kan karena memang dia sudah menghilangkan nyawa ya memang dia harus mendapatkan sanksi yang sama kan, begitu gitu. Saya paham. Lalu gini Erika, apakah kalau mereka sendiri sebetulnya di luar negeri juga sudah mulai berlaku terkait dengan hukuman mati misalnya mungkin di negara Amerika sempat tinggal gimana Erika? Silakan. Kalau kalau di sini malah nggak ada kok, hukuman mati itu sudah dari tahun, kalau nggak salah tahun 80-an itu sudah atau mungkin 70, aku lupa ya. Kalau kalau di sini tuh sudah nggak ada hukuman mati. Jadi adanya cuman ya itu seumur hidup. Cuman ya balik lagi, eh, karena penduduknya juga nggak banyak, otomatis angka kriminalitas ya cuman segitu-segitu aja. Emang sekarang banyak karena belakangan ada apa ya? Kalau aku bilang sih di sini ada inflasi sih, jadi otomatis biaya hidup tinggi. Terus seandainya tadi mereka punya apa apa maksudnya kayak mereka beli rumah biasanya ada mortgage, apa ya mortgage itu, Em, hutang bank. Aku cari bahasa Indonesianya begini. Mereka punya hutang bank, bunga bank ini gila-gilaan gitu. Taruhlah kayak kayak aku kemarin ketemu sama teman-temanku. Tadinya biasanya mereka bayar sebulan itu untuk rumah mereka cuman bayar 2 tahun yang lalu itu cuma sekitar $1.600, sekitar 16 jutaan lah. Sekarang tahun ini 2 tahun kemudian mereka bayarnya itu sebulan 2.424 juta. Bayangin dari 16 juta ke 24 juta. Sedangkan tahu sendiri waktu pandemi otomatis mereka kan nggak kerja, di layoff ya. Itu gila-gilaan. Jadi apa ya? Itu yang akhirnya membuat angka kriminalitas jadi tinggi di sini. Kalau aku bilang gitu. Cuman ya kalau di Indonesia sih mungkin nggak begitu kerasa ya, karena pertama penduduknya juga udah lumayan banyak gitu kan, jadi kerjaan juga mungkin nggak sesusah di sini. Kalau di sini semua semua itu harus harus ada, mereka harus punya sertifikat, nggak usah ngomong yang yang tinggi-tinggi kerja kantoran. Untuk kayak jadi kalau di sini kayak kuli bangunan gitu, itu juga ada sertifikatnya gitu. Nggak bisa kalau di tempat kita kan, ya udah jadi kuli bangunan ya udah melok ikut ikut mandornya udah selesai kan gitu. Kalau di sini nggak, harus ada sertifikatnya, dan sertifikatnya tuh ada levelnya gitu. Nggak serta merta begitu dapat sertifikat terus langsung bisa eh, pasang batu batanya gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi ya dari certification juga susah. Akhirnya cari kerja juga nggak gampang. Terus apa, gaji juga nggak naik, sedangkan semua kebutuhan hidup naik. Jadi ya akhirnya mereka ya itu tadi, ada yang nyuri, ada yang apa ngerampok apa segala macam. Jadi otomatis angka angka kriminalitasnya jadi tinggi kalau bilang gitu. Ini itu yang membuat ya semakin
tinggi juga, meskipun nggak ada hukuman mati, tapi ya itu setidaknya memang jumlah penduduk juga memang tidak banyak, sehingga itu juga ya setidaknya jumlah krimnya itu juga memang cukup aja naik gitu ya Erika ya karena begitu. Mm-mm. Nah itu berarti apakah Erika di sini sebenarnya sepakat nggak dengan adanya sanksi hukuman mati itu sendiri? Gimana Erika? Kalau kalau aku personal sih setuju kok, karena aku sih aku orangnya ini apa ya, kalau aku bilang eh, mungkin tidak aku tuh ngerasa gini, kalau kalau dihitung-hitung aku tuh orangnya, kalau aninya harus ada hitungannya, dalam artian gini, kalau seandainya orang itu dihukum seumur hidup gitu ya, otomatis selama dia di penjara itu kan living cost-nya ditanggung oleh pemerintah, dan notabene adalah kita pembayar pajak setia kan gitu, karena pemerintah uang dari juga kan, otomatis kalau aku daripada uang 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 hasil dari pajak itu digunakan untuk eh, pengelolaan penjara yang notabene kalau kebanyakan akhirnya dirubah menjadi seumur hidup, otomatis kan cost-nya jadi lebih banyak gitu kan. Kalau aku mendingan dihukum mati, dalam artian ya udah begitu saatnya divonis hukuman mati, eh, sebulan kemudian udah, jadi otomatis living cost dia di penjara itu cuma sebulan tapi tidak seumur hidup, otomatis kan costnya lumayan lumayan berkurang banyak gitu loh, jadi uang itu bisa digunakan untuk hal yang lain. Akhirnya seperti itu, kalau aku mikirnya sih seperti itu gitu loh, dan itu memberikan efek jera juga untuk pelaku kriminalitas yang lain, jadi otomatis mereka kalau mau membunuh juga mikir, oh kalau aku bunuh nanti akhirnya aku dihukum mati kan, kayak gitu-gitu. Jadi apa ya, mungkin bisa memberikan efek apa ya, efek domino yang lumayan banyak, akhirnya tadinya mungkin orang kriminalitas tinggi gitu, mungkin sebulan bisa 100 orang pembunuh gitu kan, mungkin bisa berkurang cuman 10 orang, atau mungkin jauh lebih lebih sedikit dari itu kan, who knows gitu. Oke, jadi Erika sepakat dengan adanya sanksi hukuman mati, memang itu memang bisa turut juga mempengaruhi terkait dengan jumlah tingkat kejahatan yang memang itu bisa Hmm. menurun ya Erika. Oke. Lalu untuk kesimpulannya nih, buat topik kita pada sini apa buat para netizen? Silakan dari Erika. Kalau kesimpulannya sih, aku aku bisa mengerti sih kenapa itu berubah dari hukuman mati ke seumur hidup. Cuman balik lagi mungkin siapa tahu di kemudian hari ada bukti-bukti baru yang bisa merubah hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati lagi ya. Ya aku berharap sih seperti itu, karena di mana-mana kita pasti berharap ada keadilan untuk keluarga korban, kalau aku bilang seperti itu. Oke, oke. Terus tadi saya juga tambahkan beberapa netizen ya, karena memang terkait dengan sanksi itu memang kita harus lihat dari sisi pertama pertimbangannya dari si majelisnya satu, kedua juga memang ya itu sebetulnya ada beberapa salah satu kita memang masih belum melegalkan terkait dengan polis itu terkait di undang-undang tentang HAM. Memang kita tidak masih mengatur mengenai itu, sehingga kalau menurut saya si rumah mati itu bisa dijalankan kalau memang dia ada semacam suatu regulasi baru dan semacam itu khusus mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan ini, sehingga itu bisa dapat diketahui kira-kira bagaimana ya jenis-jenis crime yang bisa dikatakan seperti itu, kemudian juga bagaimana cara pelaksanaannya. Jadi nggak cuma batas, oh ini dari hakim seperti ini, kemudian ketika dia nanti upaya hukum ada perbedaan itu, ada tolak ukur yang jelas. Tapi ya juga memang ada semacam dasar aturannya, oh kenapa kok ini ibaratnya harus dikenakan vonis hukuman mati sama ini yang memang seumur hidup. Jadi biar ada tolak ukur yang pasti terkait dengan dua vonis ini. Seperti itu sih. Oke, bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.